Iya, jadi Dandi ini hobi banget ngelukis ya Dandi ya. Iya, Terus dibuat konten, iya, kemudian viral gitu. iya, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong hobi ngelukisnya si Dandi ini sendiri keturunan dari keluarga atau memang keinginan Dandi sendiri nih? Hai, selamat malam Tribuners. Kembali lagi di On Cam Every Night barengan Tini malam hari ini. Nah, malam hari ini Tini bakal ngebahas soal seni. Nah, bintang tamu Tini malam hari ini itu seorang konten kreator, yaitu pelukis dan baru aja memulai karirnya atau apa ya, kontennya saat corona kemarin. Seperti apa kontennya dan seperti apa karyanya? Kita langsung aja ngobrol. Udah ada di sana Dandi. Halo, selamat malam Dandi. Halo, selamat malam Dandi. Gimana nih kabarnya? Baik atau gimana nih Selamat kabarnya? malam, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Kak Tina Kak, hari ini? oh ngomong-ngomong Kak Tini ya. Tini, Berarti ya, Tina tuh nanti. Tini, maaf. Oke, alhamdulillah juga sehat. Meskipun agak-agak flu, agak-agak dingin cuacanya di sini, tapi tetap sehat alhamdulillah ya. Di Ya, sana gimana alhamdulillah. cuacanya? Dingin atau Eh, gimana nih? dingin banget makanya pakai jaket ini ya. Oh dingin banget ya, Iya, sama kalau gitu ya. Oke, tapi kalau boleh tahu kesibukan Dani sendiri ini ngapain sih? kalau hari-hari ini kesibukannya lagi nggarap orderan ya, banyak sekali orderannya dari TikTok. Oh wow, orderan Alhamdulillah. lukisan ya? Iya, Alhamdulillah, membawa berkah ya. iya. Oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih soal pelukisan ya, Ya. aku mau tahu nih asal Dandi sendiri ini dari mana sih? Kalau saya sendiri asli Banyuwangi, Jawa Timur ya, di Wow. Desa Kaliploso. Ya, tapi bukan asli Banyuwangi tapi darah Jawa. Oh, sama Ya. berarti. Aku juga Jawa Timur loh. Ngomong-ngomong. Mana? Iya, tapi Jawa Timurnya paling ujung banget. Iya, ujung sekali. Sama-sama anak Jawa Timur ternyata nih. Oke, Iya. tapi Dandi ini masih sekolah, bekerja atau kuliah nih? Udah lulus tahun 2021 kemarin. Kuliah? Enggak. SMA? Sebenarnya mau kuliah tapi nggak ada biayanya juga. Jadi ngelanjutin lukis ini sibuknya. Oke, ngonten, Iya, ngelukis, kemudian dapat cuan ya dari kontennya iya. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat uang buat jajan. Oke, Tribuners malam hari ini Tini udah kedatangan sama Dandi. Nah, Dandi ini tuh apa ya, konten-kontennya selalu muncul di TikTok Tini soal ngelukisnya dia. Wow, jadi ngelukisnya itu dia tuh keren banget. Kalau dilihat-lihat itu selalu detail ya. Jadi kayak kalau mau dilukis boleh ya aku ya Dandi ya. Iya, bisa, boleh. Langsung nggak punya sopan santun memang saya. Iya, jadi Dandi ini hobi banget ngelukis ya Dandi ya. Iya, Terus dibuat konten, iya, kemudian viral gitu. iya, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong hobi ngelukisnya si Dandi ini sendiri keturunan dari keluarga atau memang keinginan Dandi sendiri nih? Mungkin bisa dibilang keturunan ya dari almarhum kakek sama ayah. Kalau ayah sendiri itu suka lukis seperti lukis kartun, lukis anime begitu. Kalau almarhum kakek realistis pakai cat. Ada lukisannya. Oh, jadi Ya, keluarga seni ya memang ya. iya. Darah-darah seni. Tapi saya nggak pernah diajarin. Ah, terus cuma ngelihat doang? Iya, ngeliat doang. Oke, tapi apa namanya, lukisan-lukisan yang apa namanya, lukis si Dandi ini sama bapak sama kakek beda? Beda. Beda ya? Iya, Sekarang beda. masih nggak lukisan-lukisan almarhum? Masih ada. Wow, keren 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 memang ya. Kalau emang udah jiwa seni itu mau diapain ya tetap seni banget ya. Iya. Tadi si Dandi ngomong kalau kamu nggak diajarin sama Iya. almarhum. Ini Iya. berarti belajar otodidak nih? Iya, otodidak. Ceritanya itu pas waktu liburan corona kemarin kan lagi gabut di rumah ngapain, nggak ada aktivitas, jadi coba-coba gambar. Alhamdulillah kata orang-orang bagus, jadi diterusin sampai sekarang.
Se- Oh, dari Iya, omongan orang ngomongnya bagus, terus oke nih punya bakat kayaknya nulis iya, dari almarhum gitu ya? iya. Oh, oke. Itu berarti sejak tahun 2021 kemarin ya kalau corona? 2020. Oh iya benar 2020. Oh baru Iya, banget berarti ya? iya. 2020, 2022, 2 tahun dan udah sekeren itu. Tapi sebenarnya bakat menggambar itu sudah dari kecil. Mhm, Tapi saya nggak nyadar kalau gambar itu bakat saya. belum tahu ya? Iya, belum Belum tahu. tahu. Tahu-tahu pas awal corona itu. Heeh, tapi sebelumnya, suka ngelukis juga atau ya udah sekedar, apa namanya, ngelukis-ngelukis biasa gitu aja? Iya, biasa pakai pensil itu di Oh, kertas. oke. Terus akhirnya ada orang yang ngomong bagus, akhirnya baru tahu nih, oke nih, Iya, kayak ngelukis nih, ini passion aku banget nih. iya. Oke. Tapi, ikut komunitas juga? Komunitas sih kalau di daerah sini nggak ikut karena nggak tahu ya, di sini kan seninya kan nggak kental-kental banget, jadi ikutnya lewat di forum-forum grup WhatsApp gitu banyak. Oh, Nggih. jadi kayak ngikutin kayak mungkin ada pelatihan-pelatihan gitu? Iya, iya. Oh, oke. Udah ikut berapa latihan aja tuh, Dandi, sampai sekarang lukisannya udah bagus banget tuh? Nggak pernah ikut sih, tapi cuma dapat informasi informasi bagaimana cara ini, tapi nggak ikut pelatihannya. Oh, jadi kayak kamu berarti Iya, kayak cuma sekedar baca-baca, ngelihat-lihat iya, video gitu nggak? iya. Belajarnya lewat YouTube, lewat Instagram, lihat orang gambar itu kok tertarik, dilihat bagaimana cara pegang pensilnya, bagaimana cara dia mengaplikasikan pensilnya ke kertasnya, bagaimana. Itu saya perhatiin satu persatu. Kalau iya, gimana ya, kalau memang udah berniat, mempunyai tujuan, apapun kalau meskipun otodidak pasti akan membuahkan hasil ya, dan Iya, dia alhamdulillah. tentunya. Oke, tapi kamu sendiri lebih suka ngelukis jenis apa tuh? Kan lukisan banyak tuh. Iya, kan lukisan banyak alirannya, aliran kayak anim, terus Mhm. dan lain-lain. Tapi saya lebih suka realistis karena itu sangat menguji kesabaran. Iya, Kesabaran, tapi iya, ngelukis butuh kesabaran banget nggak sih? iya, sabar banget Sabar banget. Itu kalau kamu ngelukis biasanya di rumah atau di mana? di rumah. Di Kalau rumah, di harus luar sepi? rumah itu nggak bisa konsentrasi saya. Karena rame ya? Iya, karena rame. Kan kadang kalau orang gambar itu kan bisa bisa dilihat orang itu jadi lebih semangat, jadi lebih tapi kalau saya nggak bisa kalau dilihat. Oh, jadi lebih nyaman ngelukis sendiri di rumah, apa namanya, sesuai dengan imajinasi kamu Iya, sendiri, nggak rame gitu ya? iya. Oke. Tapi kalau kamu biasanya, ngelukis satu lukisan itu butuh berapa lama tuh? Tergantung referensi fotonya sih Kak. Kadang sampai 25 jam, kadang juga tergantung moodnya. Kalau moodnya bagus ya sehari selesai, 2 hari selesai. Tapi kalau moodnya nggak bagus bisa sampai 1 bulan. Wah, itu repot dong kalau mood-nya nggak bagus tuh ya, Iya, nggak selesai-selesai. Tapi, misal kalau kamu nyelesain satu hari itu, nggak satu hari full ngelukis terus kan? iya Maksudnya enggak. istirahat kayak gitu-gitu Iya, kan? istirahat. Oke, Maksimal 5 sampai 8 jam sehari. oke. Tapi aku lihat dari konten-konten kamu yang kamu lukis, kamu kan suka banget ngelukis kayak orang, kayak hewan-hewan kayak gitu. Emang kamu lebih suka ngelukis kayak gitu-gitu? Realistis? Lebih lebih ke orang sih. Kalau hewan itu cuma coba-coba gambar Oh, hewan, challenge dari teman, coba dong gambar kuda. Akhirnya saya gambar, alhamdulillah dapat respon baik dari teman-teman. mhm mhm Tapi mhm. lebih suka gambar rambut sih, kan rambut itu bagian paling sulit. Kenapa? Kenapa kemudian tertarik untuk melukis rambut? Karena kan nggak banyak banyak sekali seniman-seniman yang susah sekali gambar rambut. Jadi Heeh, saya coba gambar rambut, realistik pakai pensil, kan masih belum ada, masih jarang banget ya. Jadi mhm. tertariknya di situ.
Iya bener loh, tapi kalau kamu Iya, ngelukis rambut itu emang kayak terlihat mirip banget loh. Itu kamu alhamdulillah. belajarnya berapa lama? Nggak tahu, nggak ngitung juga soalnya. Soalnya kan setiap ada orang upload konten ini, gambar ini saya perhatiin, saya modifikasi sendiri gambar rambutnya. Jadi ya lihat-lihat di Instagram kan banyak juga yang gambar rambut realistik. Jadi saya lihat belajar dari sana Mm-mm. dan lain-lain. Kalau pelukis ada nggak yang kamu sukai gitu? Ada Siapa? Sylvie Mahdal dari negara Ceko, Republik Ceko. Wow, jauh banget. Iya, Idola ya. iya idola banget. Kalau misal besok dipertemukan gitu, mau ngapain kira-kira? Wah, yes. Senang sekali mau kasih hadiah gambaran saya Wah, ke dia. Meski bertukar bertukar iya, gambar ya. meski kalah jauh. Tapi nggak apa-apa, kan semuanya butuh proses. Dia pun pasti dulunya juga kayak kamu loh. Mulai dari merangkak dari nol Iya, juga kan, nggak sampai langsung naik gitu kan pasti. Tapi kalau iya. ngomong-ngomong tadi ngomongin mood ya, biar kamu menaikkan mood, cara kamu menaikkan mood itu sendiri kamu biasanya ngapain tuh? Biar Non, ngelukisnya ya kalau saya berbulan-bulan. kalau saya buat naikin mood nonton video YouTube-nya Sylvie Mahdal itu, nggak ada yang lain. Langsung ya, Iya, langsung langsung. moodnya naik. Ketika udah ngerasa moodnya nggak baik, langsung buka YouTube, pakai YouTube Premium, Hmm. terus habis itu kualitasnya yang paling besar itu bikin naik moodnya. Nggak jalan-jalan kan biasanya healingnya jalan-jalan gitu ya. Enggak, kalau Enggak, jalan-jalan malah malah nggak capek. baik moodnya, malah capek. Kok bisa? Wah, ya, cara healing yang berbeda ya memang. Iya, Tapi aku penasaran kalau peralatan yang dipakai sama Neni sendiri itu berapa banyak nih sekarang? sedikit kok, cuma pensil, bentar ya. Cuma Pensil aja? pensil. Iya, pensil sama penghapus sama kuas ini. Oh, nggak banyak ya? Enggak Aku banyak, pikir banyak banget. sedikit. Oh, tapi Sedikit kalau banget pensil, malah. Sedikit banget. kalau pensilnya itu ada pensil khusus nggak? Enggak, cuma pensil Faber-Castell itu sendiri. Dari Hmm. varian 2B sampai 8B itu aja. Hmm. Beneran aku kirain ada banyak peralatan karena itu kan Enggak, buat mendetail-detail gitu doang. iya. Oh, kalau buat detail-detail kayak gitu caranya berarti kayak kelancipan pensil ya? Iya, kelancipan pensil sama ketekanan pensil sama bagaimana cara mengaplikasikan penghapusnya sendiri ke gambarnya. Oh. Biasanya kalau aku kan hapus aja ya. Orang kalau hapus aja kan. Iya. Iya, Ngapus lukisan itu juga ada tekniknya ya? ada tekniknya. Gitu. Cara kalau aku boleh dong ditunjukin cara megang pensilnya biasanya gimana tuh? Kalau orang-orang lukis. Kalau aku pegang pensil itu begini. Oh, Biasa, di ujung. biasa. Iya, Oh, di ujung. tapi yang ngebedain Ini apanya? kalau buat gambar, gimana, Kak? Yang ngebedain apanya? Sama nulis biasa? Ke Ya, keentengan apa ya? nggak ada sih. Ya, cuma saya lebih suka begini, tapi kalau pakai mengarsir bidang luas begini. Oh, Kadang begini. oh, oh. Ya, Oh, selain dari peralatan juga teknik-teknik yang digunakan iya juga tekniknya. juga banyak ya. Iya. Oh, lebih ke teknik. Oke, mantap, mantap. Aku up deh, nggak bisa ngelukis. Oke. Tapi kalau yang harus selalu ada saat melukis itu apa? Kuas. Kuas. Iya, Oh, kuas buat ini. apa emang kuasnya? Kuas itu buat shadingnya biar halus. Ya Hmm, kayak make up gitu kan kita pakai eyeshadow biar halus kan dikuas dulu. mm, mm, mm. Ya kayak begitu. Oh, kuas harus selalu ada ya? Kecil gitu Iya, kuasnya harusnya iya emang. selalu. Iya, ada macam-macam sih kuasnya. Mm, mm, Kuas, mm. saya pakainya kuas make up. Kalau kuas khusus gambar sendiri mahal, jadi
pakai kaos make up saja. Halo, apa namanya, tukang make up, ini make up-nya, peralatan make up-nya dibuat paling lukis. Iya, Oke, yang lebih murah dan juga terjangkau ya, jelas ya. iya, Oke, nggak apa-apa, yang penting juga bermanfaat juga kan. iya. Tapi kalau kamu lebih suka ngelukis di Canva atau di kertas-kertas biasa gitu? Di kertas, di kertas. Di Karena kalau di kertas itu kan penyimpanannya kan nggak begitu luas, bisa ditumpuk. Kalau kanvas kan bidangnya lebih lebar, cara nyimpannya juga harus ada penyimpanannya sendiri biar nggak kotor begitu. Oh, gampang apa sih itu namanya kalau kanvas itu? Apa sih namanya Apa kalau sih? ada menjamur ya? Bisa Iya, menjamur nggak sih? iya bisa. Oh, jadi lebih gitu ya. Tapi kamu selama ini sejauh ini Iya, pernah ngelukis yang paling besar ukuran berapa? ukuran A1. A1. Itu manusia Iya, juga. A1. Iya, manusia orderan. Wow, orderan. Tapi itu orderan segitu besarnya itu berapa harganya kira-kira? Itu saya 1 bulan garapnya. 1 bulan dengan Iya, harga dengan harga sekitar 900 sampai 1 sampai 1,5 juta. wow, lumayan ya. Alhamdulillah lumayan. Tapi prosesnya ya juga cukup lama ya, meskipun agak mahal. Segitu mahal nggak sih kira-kira Iya, Dandi? Enggak ya, karena apa namanya enggak, itu seni ya. murah. Oh murah ya Iya, segitu. murah, murah banget malahan. Oh wow. Oh, tapi kalau biasanya segitu berapa sih? Sampai 5 jutaan lebih ya kalau di luar? Iya, bisa lebih, kadang 10 juta lebih kalau detail banget. Wah, wow, seni memang mahal. Iya, oke, mantap. Kemudian kalau dilihat dari lukisan si Satria di konten-kontennya itu kan warnanya lebih ke hitam putih juga ya. Kenapa nggak Iya, mencoba berwarna gitu misal? Kenapa harus hitam putih gitu? eh, karena hitam putih itu lebih menarik menurut saya. Hmm, Aku udah nyoba berwarna kemarin beberapa hari yang lalu, alhamdulillah juga bagus. mm, Ini beli ini pensil warna ini terpaksa karena orderannya minta yang berwarna. Jadi Oh, belajar berwarna juga. udah sempet, tapi lebih Iya udah sukanya sempat ke hitam kita putih. hitam putih. Oh, tapi kalau Iya disuruh berwarna bisa ya? bisa. Oh, oke. Oh, ada yang di Instagram kamu yang dibuat highlight Iya tuh ada. kayak berwarna kakek-kakek ya? Itu kakek-kakek enggak Iya sih? Oh iya. nenek-nenek Oh, itu baru. Nen. Oh, Iya itu itu baru. baru kemarin saya kirimkan orderannya itu. Oh, kalau berwarna gitu harganya lebih mahal nggak? Iya lebih mahal karena prosesnya lebih lama pakai pensil gonta-ganti pensil. Hmm, iya sih, keren loh. Itu juga lebih kayak nyata gitu gambarannya. Iya, Iya nggak sih? iya, Heeh. Makanya aku tuh nyari-nyari juga di konten kamu yang maksudnya yang berwarna gitu. Cuma satu itu doang kan iya, yang cuma berwarna. satu. Nah, oke. Tapi keren loh. Bolehlah dicoba berwarna dan di mungkin. Iya. Oke. Tapi kalau ngelukis kamu biasanya inspirasinya dari mana sih? Dari Biasanya aplikasi Pinterest. inspirasinya dari situ. Inspirasinya, iya dari situ. Kamu ngelihat kayak apa nama hasil-hasil di aplikasi itu, terus kamu Iya, modif kayak gitu-gitu ya? iya. Oke. Kadang kadang foto-foto sendiri terus digambar sendiri, dimodif sendiri. Tapi ngomong-ngomong, Dandi berapa bersaudara sih? 2 bersaudara. Dandi anak ke? Ke pertama, Punya adik berarti ya? Masih iya, sekolah. masih sekolah. Suka ngelukis juga nggak? Enggak, Oh, malah ke enggak. bidang olahraga adik saya. Beda jauh sama kamu berarti ya? Iya, Oke, tapi ya melengkapi lah ya, nggak semuanya iya, pelukis ya.
Jadi Iya. bisa anaknya bisa rame-rame punya keahlian berbeda-beda ibunya. Tapi kamu sebelumnya juga pernah ikutan pameran acara gitu nggak di luar sana? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Hmm. Pengen sih sebenarnya, tapi untuk informasi pamerannya kurang Hmm. kurang update sayanya. Oh, di Banyuwangi, oh karena seninya kurang ya, seni lukisnya di sana ya. Iya, Oh, oke. iya. Ya. Mungkin bisa cari di kota-kota lain jadi bisa jadi karyamu itu bisa dilihat sama apa namanya penikmat-penikmat di luar daerah juga tuh. Keren Iya. kan kalau ikut-ikut pameran. Semoga Kemarin bisa dapetin itu peran. Gimana? kemarin itu ada pameran di Banyuwangi, seniman nggak tahu seniman Banyuwangi Hmm. karyanya terjual sampai berapa miliar gitu di Banyuwangi. Wow. Gitu. Tapi saya nggak tahu kalau ada pameran di situ. Saya Oh. masih belum mulai gambar waktu itu. Oh, berarti tahun kemarin sebelum Iya, kamu gitu. iya. Oke. Boleh dicoba mungkin dicari info-info lagi dan keren loh ikut pameran. Aku aku tuh beberapa kali lihat pameran lukisan kayak gitu-gitu juga hanya menikmati tapi nggak bisa tahu artinya apa Iya. sejujurnya. Hanya Karena yang penikmat saja. karena yang tahu artinya sendiri tuh pelukisnya sendiri. Oh, Iya. tapi kalau kamu ngelukis kayak gitu juga punya arti sendiri ya Iya, sih? ada artinya sendiri. Hmm, tapi dari semua lukisan kamu yang kamu bikin konten itu ya, yang paling menarik yang apa dan artinya dan ya benar artinya apa? Yang paling menarik ada di video TikTok saya yang perempuan menangis itu. Menangis. Oh, aku belum lihat kayaknya ya. Iya, Apa belum emangnya lihat apa? ya. Artinya Artinya apa? itu dari feeling saya sendiri, dari perasaan saya sendiri. Waktu itu saya gambar wanita tersebut, saya merasakan kesedihan, merasakan kelelahan, merasakan dan lain-lain lah. Hmm, Banyak artinya juga, kesedihan dalam sebuah kegelapan. jadi dari hati dan perasaan kamu Iya, ya, kamu iya, luapkan di lukisan itu. iya, Oke. Ya, orang seni banget. Iya, gitu. Jadi emang ya kalau arti kayak gitu orang hanya orang seni dan pelukisnya sendiri yang tahu iya, maknanya ya. iya. Aku hanya penikmat saja. Oke. Tapi ini kan konten TikToknya si Dandi kan udah banyak banget yang lihat. Tadi di awal juga sempat ngomong kalau banyak orderan. Kira-kira orderannya dari TikTok udah Iya, berapa banyak sampai sekarang? banyak sekali nggak bisa dihitung. Keren. Banyak banget. Oh, ada Sampai 20 nggak ke atas. bisa terkoordinasi Wah, orderannya. oh saking banyaknya ya. Iya, Kamu saking nggak bikin banyaknya. Kadang sampai mhm. saya tolak, saya berhenti dulu, saya lagi gambar yang ini dulu. Kalau ini sudah selesai, baru saya kabarin lagi. Gitu. Oke. Karena butuh waktu juga ya ngelukisnya ya, nggak sedikit. Oke, tapi kamu nggak mau mau bikin admin gitu buat ngebantuin kamu misal buat ngelola penjualan? Mau Karena kan sih, tapi lebih ke adik saya sendiri aja. oh sekarang dibantuin Iya, adik. iya, Oke, dapat bayaran dia. iya. Dibayar atau gratis tuh adiknya? Kadang dibayar, kadang enggak. Oke. Dikasih jajan aja kalau gitu. Iya, Oke, tapi Dandi, kamu kan ngelukis mau 3 tahun ini ya berarti ya? iya. Mau 3 tahun ini. Setelah kamu ngelukis, kesenangan apa yang kamu dapat? Lebih senang, kesenangan lebih gimana ya? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kayak gimana ya? Lebih bisa mengekspresikan perasaan saya dalam sebuah lukisan, senang, sedihnya, Hmm. marahnya, Hmm. emosinya.
Hmm, gitu. Lebih bisa mengekspresikan sih. oke, pengekspresian diri ya, Iya, dituangkan semuanya ke lukisan. Benar-benar. Tapi lukisan yang bagus menurut Dandi itu lukisan yang seperti apa? lukisan yang bagus sendiri itu adalah lukisan yang hasil atau karya sendiri, dibuat dengan tangan sendiri, daripada kan banyak tuh ada orang orang yang jiplak karya seni orang lain tapi ngaku-ngaku itu karya dia sendiri, itu nggak baik sebenarnya. Jadi Lebih lukisan baik ya, lebih baik itu karya jelek tapi karya sendiri. benar-benar benar. Ya, Lebih menghargai karya sendiri iya, juga ya. iya, Lebih mantep lah dengan hasilnya iya, sendiri daripada mencontek orang lain ya. iya. Oke, Dandi. Kalau Tribuners nih ingin lihat karya Dandi atau mungkin pesen bahkan bisa dilihat atau diorder di mana nih, Dandi? Lewat DM Instagram saja bisa. DM Ya, Instagram. DM Namanya apa tuh? Instagram Dandi Satria. Oke, lewat Instagram aja ya, lewat DM Ya, ya. ya. Oke, tapi Tribuners harus sabar karena orderannya Karena lagi banyak numpuk ya nih. lagi banyak. Jadi harus sabar banget nunggu respon Iya, juga. Oke, beruntung banget nih aku kemarin direspon berarti ya. iya, alhamdulillah. Soalnya banyak banget yang DM, jadi saya scroll-scroll, loh ini ada siapa ini Kak ini. Jadi saya pencet ada tawaran ini. Oke, alhamdulillah ya akhirnya kita bisa ngobrol hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Oke, kita udah ngobrol banyak banget Dandi. Terima kasih atas kesempatannya, udah dikasih tahu pengalaman-pengalamannya, kemudian konten-kontennya juga sampai banyak atau banjir orderan di TikTok. Semoga karya kamu nggak berhenti di sini aja, kamu bisa mengembangkan skill kamu lagi ke depannya juga. Mungkin kamu bisa ikut pameran-pameran juga seperti yang kamu harapkan juga. Dan terima kasih pokoknya sudah memberikan pengalaman di di obrolan on cam every night malam hari ini. Terima kasih dan sukses ya Dandi ya ke Ya, terima depannya. kasih Kak. Oke, dan dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.